gitu. Masih tahap pembelajaran gitu. Jadi banyakin sabarnya, apalagi kan kalau abang tuh masih kekanak-kanakan, justru malah abang yang harusnya ini gitu. Jadi ya intinya nggak ada, semuanya masih berjalan alhamdulillah baik-baik aja, dan insya Allah mudah-mudahan sampai seterusnya baik-baik aja. Intinya pesan abang cuma pertahankan aja yang namanya kesabaran, apalagi sama sifat abang. Bagaimana harapan Ade terhadap anak-anak kita ke depannya? Harapan banyak ya, pasti namanya orang tua. Jadi ya banyak lah pokoknya, emang semua orang tua juga pasti harapannya yang baik-baik buat anaknya. Terus udah itu sudah termasukkan kayak contohnya misalnya jadi anak yang berbakti sama orang tua, anak yang soleha, terus pokoknya yang baik-baik lah pokoknya buat anak kita. Tiga kata tiga kata yang menggambarkan perasaan perasaan abang ke adik? Tiga kata. Bahagia, senang. Bahagia senang sama aja dong. Kan beda definisinya. Beda Iya. Bahagia kalau ditinggal suka kangen, Ya pastilah semuanya. rindu. Banyak sebenarnya, bukan hanya 3 kata. Kalau lagi natap ada kan gitu. Maksudnya ya selama itu tuh apa? Iya. Selama hidup tuh Ya bahagia. menggambarkan perasaan abang ke adik tuh apa? Kalau ditinggal kerja ya kebawahnya kangen, rindu. Kalau deket gini lagi bersama di rumah ya gemes. Kita tuh sering debat ya. Bukan debat sih, tapi apa ya? Abang tuh lebih ke jahil. Sedangkan ada tuh lebih ke Diem. bukan diem, gampang emosi. Gampang emosi. Kadang dia tuh sengaja ngusir, sengaja mancing ya. Iya. Emang sengaja mancing ya? Ya kan kalau dari gemes itu, kalau lagi bareng tuh dari gemes itu jadilah timbul rasa pengen ngisengin, pengen jahil. Jadi ya biar suasananya berwarna aja, jadi pikiran Ya tapi kan kita kerjaan di luar tuh hilang gitu. Jadi Adanya terganti di posisinya di rumah lagi sama adik sama anak. jadi ke kitanya tuh kayak bukan lucu tapi kesel gitu, karena emang posisi kan dek orangnya emosian ya kan. Ini sengaja buat, Tapi sayang kan? ya sayang. Cuman ya gitu, kadang bikin emosinya tuh ya emang disengaja, bukan nggak disengaja. Baiklah. Kalau Ade bisa mengubah satu hal dari abang gitu, apa yang akan Ade lakuin? Apa yang ada rubah maksudnya? Abang yang pengen Ade rubah gitu. Iya maksudnya dari abang kan ada yang rubah. Apa ya? Untuk saat ini sih, selama ini mungkin apa ya? Ya tadi sih balik lagi kayak abang yang ngerasa masih sifatnya ke anak-anak kan, ya itu emang benar gitu kan. Emang itu benar. Itu yang ingin ada rubah tuh kayak sifatnya tuh yang yang ingin ada rubah yaitu sifatnya Yang ke kanak-kanak. sifatnya ke Tapi sekarang udah punya anak jadi ke bapak-bapakan. Stylenya juga bapak-bapak. Itu sih yang ada rubah. Bukan nggak nerima ya, bukan nggak nerima kekurangan, cuman yang nggak ada salahnya kan kita memperbaiki diri gitu kan. Baiklah, terima kasih. Selama pernikahan ini abang tuh ngerasa sesuai ekspektasi apa enggak? Selama pernikahan Kayak kan sebelumnya tuh kan abang mungkin berpikiran nikah tuh gini. Habis nikah tuh sesuai nggak sama pikiran abang yang sebelum nikah? Iya paham. Malah jauh dari ekspektasi malah. Karena yang dipikirkan tuh apa ya? Jadi ngerasa gimana tuh ternyata salah besar. Malah setelah nikah tuh yang namanya dulu kan kita sering ketemu, apalagi satu sekolahan ya. Dulu banget, zaman sekolah pegang-pegang aja kan belum boleh, belum berani gitu kan.
ya sekarang ya nikmatnya itu salah satunya kalau udah nikah makan bebas ya kan, jadi jauh dari ekspektasi yang dibayangkan sebelum nikah. Dari orang lain kan emang, kalau orang lain ya, orang lain saya nggak sebut siapa, berani pegang ataupun sentuh-sentuh tuh berani gitu waktu pacaran, tapi kita enggak. Ya di luar itulah maksudnya kayak apa ya, ya kehidupannya gitu, Iya, kehidupannya bukan masalah. Itu ya itu termasuk, tapi kehidupannya gimana. Misalnya kalau pas sebelum nikah tuh kayak gini gitu pikirannya, tapi pas nikah kok gini gitu, ada nggak? enggak sih. Kalau abang tuh orangnya bukan tipe pemikir ya, jadi gimana jalannya aja, ikutin alur kalau abang mah. Kecuali kalau misalnya ngerasa tuh kayak tadi perbandingan sebelum sama yang sesudah tuh ya itu yang abang rasain gitu. Itu kalau masalah kehidupan apa tadi pertanyaannya tentang apa sih, lupa. Dia kayak sesuai ekspektasi nggak, sesuai yang misalnya pikirannya tuh senang-senang. Kalau misalnya dulu sebelum nikah tuh pasti pikirannya orang-orang nikah itu senang atau gimana gitu. Nah tapi setelah nikah gini-gini gitu. Enggak juga sih, Apa malah karena merasa emang lebih senang apa gimana? ya justru salah satu lebih seneng apalagi ada kehadiran anak gitu kan. Karena dulu tuh abang juga salah satu tipe orang yang emang gak kemana-mana, jadi ya enjoy aja sih, nikmat gitu. Malah justru ekspektasi abang tuh ya itu salah satunya pengen keliling gunung tuh bareng adik tuh, bareng istri gitu kan, ya itu yang belum tercapai. Nah itu salah satunya gitu, pengen jalan-jalan pengennya gitu kan, ekspektasi abang gitu kalau udah nikah tuh ya itu pengennya dulu tuh berpengennya berdua dulu pacaran gitu kan, habis nikah tuh pacaran jalan kemana atau kemana berdua gitu kan. Tapi ya tapi ya insya Allah nanti juga bisa berarti tercapai satu persatu. Tandanya kita tuh harus jalan bertiga. Nanti kita jalan bertiga gitu, bisa Karena emang dari awal kita tuh karena pacaran juga ya gitu kan, dari awal pacaran nggak, ya bukan kita sombong atau apa ya. Iya ya, kita pacaran emang itu salah kan pacaran, tapi kita tuh berusaha untuk menjaga diri, menjaga gitu kan. Ini itu ya memang salah juga gitu, cuman ya kita berusaha tidak bersentuh-sentuhan walaupun memang salah gitu. Tapi ya udah, sebelum nikah tuh kita tuh pengen kemana dulu, pacaran dulu berdua gitu kan, pas-pasin dulu gitu. Tapi ya alhamdulillah diberikan langsung diberi. dikasih. Berarti ya? Berarti lebih dari ekspektasi. Lebih dong, bukan lebih nggak kurang sesuai ataupun ekspektasi. sesuai ekspektasi itu salah besar. Ini pertanyaan terakhir dari abang. Pernah nggak ada ngelarang abang pergi untuk nongkrong? Enggak sih, ya kan? Iya, Pernah nggak ada? Enggak pernah. Cuman abangnya nggak mau kan? Karena emang abang kan tadi udah dibilang, abang tuh orang yang nggak, tipenya tuh yang nggak suka kemana-mana, kecuali kalau diajaknya ke alam, ke kebun. Maksudnya ke kebun tuh ya ke alam gitu, kayak naik gunung ataupun kemana lah, ke intinya tentang healing mah gas lah abang mah gitu. Tapi kalau emang kayak semacam nongkrong gitu kan, enggak juga, enggak apa ya, enggak terlalu menarik lah di pikirannya gitu, kecuali kalau ada hal-hal yang penting banget harus datang gitu, pasti datang. Tapi kalau nongkrong kayak tiap malam ataupun sesuai waktunya enggak lebih baik di rumah. Terus karena kan kerja capek gitu kan, ya udah istirahatin di rumah, habisin waktunya. Kalau di rumah ya di rumah udah, paling perginya sama istri bertiga sekarang makan gitu. Jadi ya mending ya di rumah. Kalau sekarang kan mungkin buat teman-teman tuh yang belum nikah lah gitu istilahnya ya, masih suka nongkrong. Ya emang dulunya abang juga waktu sekolah ataupun sebelum menikah mah kan masih suka nongkrong, cuman jarang juga, nggak terlalu kayak orang lain lah seminggu tuh hampir setiap hari. Enggak, kalau abang mah kalau pengen keluar ya keluar, kalau mood itu juga. Kalau enggak ya udah di rumah aja gitu. Apa kunci sukses pernikahan? Apa kunci sukses pernikahan? Abang? Menurut abang? Menurut abang sih kunci sukses itu tadi balik lagi yang pertama tuh
salah satunya kesabaran juga, itu kan yang kunci. Ya, kayak Terus, pernikahan sukses tuh kayak gimana? Terus jujur sama pasangan, hal apapun, sekecil apapun ngomong lah gitu, mau itu komunikasi. Terus yang ketiga itu apa namanya, saling terbuka. Yang keempat bersyukur, intinya. Harus bersyukur pertama lu. Ya, intinya kan tinggal definisi ini kan spontan kan jawabannya gitu kan. Kalau menurut abang gitu kan, kalau menurut itu seperti itu kunci pernikahan sukses versi aku. Intinya bersyukur, bersabar, terus tadi apa lagi kan abang? Itu kekurangan abang tuh, orangnya gampang banget lupa. Yang pokoknya itulah ya, nanti ditulislah di bagian terakhir. Udah, ada aja pertanyaan cukup? Ada sih cukup abang. Udah cukup ya. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya. Apa namanya, masalah pertanyaan pernah nggak pernah. Kalau teman-teman mau request lagi ya part 2 nya, silahkan komen aja di kolom komentar, atau teman-teman mau ngasih pertanyaan ke kita berdua, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di bawah ini ya, @csupriyadi20 dan Tina Yulistiani. Oke, terima kasih dan jangan lupa Tar dulu. apa? Ini tuh sebenarnya bukan pernah nggak pernah, tapi kayak Q&A aja. Iya, tapi kan tetap aja harusnya tadi dijawab dulu, pernah nggak pernah gitu ya. Lupa kita saking keenakan bertanya. Bukan sih, ini kayak bukan pernah nggak pernah, kayak pertanyaan biasa aja. Ya, intinya itulah. Oke, pokoknya itu aja. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa apa? Like, komen, dan juga subscribe. Kalau subscribe gratis. Terima kasih. Share juga Ya, jangan lupa share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.